Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9 di semester 1 ini. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah perilaku jujur dan menepati janji. Dengan subbab, makna perilaku jujur dan menepati janji, penerapan perilaku jujur dan menepati janji, serta hikmah perilaku jujur dan menepati janji. Apa yang dimaksud dengan perilaku jujur dan menepati janji itu? Mengapa umat Islam harus berperilaku jujur dan menepati janji dalam keseharian? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah makna perilaku jujur. Dalam bahasa Arab, jujur disebut as-sidqu, yang bermakna benar, nyata, berkata benar. Sedangkan menurut istilah, jujur adalah kesesuaian antara niat, perkataan, dan tindakan dengan kenyataan yang sebenarnya. Perilaku jujur terbagi menjadi 3. Yang pertama, jujur dalam niat, 2, jujur dalam perkataan, dan yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Adapun dalil perilaku jujur, yang pertama adalah firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kandungan ayat tersebut, yang pertama adalah perintah Allah kepada setiap mukmin untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, perintah Allah kepada setiap mukmin untuk berperilaku jujur. Yang kedua adalah firman Allah dalam Quran surah As-Saff, surah ke-61 ayat 2 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Kandungan yang tersebut, yang pertama adalah celaan bagi muslim yang berdusta. Yang kedua, berdusta merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Ayat tersebut turun terkait dengan adanya sebagian kaum muslimin yang tidak ikut berperang berjihad di jalan Allah, namun mengatakan pada Nabi Muhammad SAW bahwa mereka ikut menyerang dan berjihad di jalan Allah Ta'ala. Kemudian turunlah ayat tersebut. Yang ketiga adalah hadis riwayat Imam Bukhari. An Abdullahi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Artinya, dari Abdullah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur, hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta, sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta. Kandungan hadis tersebut, yang pertama adalah perintah berperilaku jujur dan larangan menjauhi dusta. Yang kedua, kejujuran membimbing pada kebaikan yang akhirnya akan membawa manusia menuju ke surganya Allah Ta'ala. Yang ketiga, orang yang senantiasa berperilaku jujur akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang jujur. Itu adalah dalil perilaku jujur. Bagaimanakah penerapan perilaku jujur dalam keseharian itu? Kenapa umat Islam dianjurkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah untuk berperilaku jujur? Yang pertama adalah jujur dalam niat. Yang kedua, jujur dalam perkataan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Adapun penerapan perilaku jujur dalam niat diantaranya adalah yang pertama, beribadah dengan khusyuk baik dilihat orang maupun tidak dilihat. Yang kedua, melaksanakan sholat karena mencari ridho Allah Ta'ala, bukan mencari pujian, bukan mencari nama baik di hadapan orang lain. Yang ketiga, tulus ketika menolong orang lain, tidak karena pamrih sesuatu, tidak karena terpaksa melakukan sesuatu. Dan yang keempat, bersedekah baik dilihat oleh orang lain ataupun tidak. Itu adalah jujur dalam niat. Yang kedua, jujur dalam perkataan. Penerapannya diantaranya adalah yang pertama, tidak menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya. Di era modern, dengan sosial media yang luar biasa, apabila kita mendapatkan berita tentang sesuatu, maka kita harus tabayun dulu, tidak terburu-buru menyebarkan berita tersebut yang belum terbukti kebenarannya. Yang kedua, menceritakan sebuah peristiwa sesuai dengan kenyataan, tidak dikurangi dan tidak ditambah-tambahi. Yang ketiga, menjelaskan alasan keterlambatan masuk kelas apa adanya. Misalnya karena kondisi macet, terlambat mengikuti pembelajaran online karena kendala jaringan, sampaikan alasan keterlambatan tersebut apa adanya, jujur, tidak berbohong. Yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan. Contohnya adalah mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri, tidak meminta bantuan teman, tidak mencari contekan dari orang lain, tapi kerjakan sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Yang kedua, setelah selesai ulangan, sampaikan hasil ulangan tersebut kepada orang tua apa adanya. Yang ketiga contohnya adalah mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Dan yang keempat, mengembalikan barang temuan atau luqotoh kepada pemiliknya. Ketika kita menemukan sesuatu benda, maka umumkan, kemudian kita kembalikan kepada pemiliknya ketika pemiliknya sudah jelas.
Adapun hikmah perilaku jujur, yang pertama adalah dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Orang yang jujur setiap saat, setiap waktu, Allah akan memudahkan dia masuk ke dalam surga. Yang kedua, orang yang jujur akan disayang oleh keluarga dan teman, karena menjadi orang yang dapat dipercaya. Yang ketiga, mendapatkan kepercayaan orang lain. Orang akan percaya dengan kita karena kita terbiasa berkata jujur, bertindak jujur. Yang keempat, mendapatkan kemudahan dalam segala urusan. Dalam urusan belajar, dalam urusan bisnis, dalam urusan pekerjaan, orang yang jujur akan mendapatkan kemudahan dalam segala urusannya. Dan yang kelima, orang yang jujur akan memberikan ketenangan dalam hati dan jiwanya. Ketika sudah berbohong, maka mau tidak mau akan ditutupi oleh kebohongan yang lain dan menimbulkan ketidaktenangan dalam hati dan jiwa. Jika kita berperilaku jujur, Allah akan memberikan ketenangan dalam hati dan jiwa kita. Itu adalah hikmah perilaku jujur. Yang kedua adalah perilaku menepati janji. Janji dalam bahasa Arab disebut al-wa'du, yaitu ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Menepati janji adalah memenuhi sesuatu yang diucapkan atau melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Perilaku menepati janji merupakan perilaku seorang mukmin, sedangkan kebalikannya mengingkari janji termasuk ciri perbuatan munafik. Ayatul munafiki salasun, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Adapun hukum menepati janji terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sunnah. Ini menurut sebagian ulama, yaitu dalam hal kebaikan pada orang lain. Misalnya, seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk mentraktir makanan jika ia mendapatkan rezeki atau mendapatkan bonus. Hukum menepati janji tersebut sunnah, tidak sampai derajat wajib. Yang kedua, menepati janji hukumnya wajib menurut Imam Malik, yaitu jika janji tersebut tidak ditunaikan dapat menyebabkan orang lain mengalami kesulitan. Misalnya ada seorang pemuda yang ingin menikah, namun tidak memiliki dana yang cukup untuk melangsungkan pernikahan. Lalu teman yang lain berjanji bahwa ia akan meminjami sejumlah uang. Dengan janji tersebut, sang pemuda tadi dapat melangsungkan pernikahan. Maka janji model seperti ini wajib ditunaikan menurut Imam Malik. Jika tidak dipenuhi, orang lain akan merasa kesulitan. Yang ketiga adalah wajib mutlak. Ini menurut mayoritas ulama, jumhur ulama, yaitu selama janji tersebut tidak menyimpang dari syariat Islam. Namun seorang muslim tidak akan mudah mengobrol janji, ia akan berhati-hati dalam membuat janji dengan orang lain. Karena apabila mengingkarinya, maka ia melakukan perbuatan yang haram dan termasuk salah satu tanda kemunafikan. Adapun perilaku menepati janji, yang pertama dalam firman Allah Quran surah Ali Imran, surah ketiga ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Kandungan yang tersebut, yang pertama adalah perintah Allah untuk menepati janji. Yang kedua, mengingkari janji mengatasnamakan Allah merupakan perilaku yang dilarang dalam Islam. Yang kedua adalah firman Allah dalam Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aufu bil 'ahd. Innal 'ahda kana mas'ula. Artinya, dan penuhilah janji karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Kandungan yang tersebut, yang pertama adalah perintah Allah pada manusia untuk menepati janji. Yang kedua, setiap janji akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Ta'ala kelak di akhirat. Yang ketiga adalah Quran surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Artinya, dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Kandungan ayat tersebut, yang pertama adalah janji yang diucapkan dengan menjadikan Allah sebagai saksi, haram diingkari. Dan yang kedua, Allah Maha mengetahui segala perbuatan manusia. Yang keempat adalah firman Allah dalam Quran surah An-Nisa, surah keempat ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Artinya, setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Kandungan ayat tersebut, yang pertama adalah syaitan selalu berusaha membuai manusia dengan janji dan angan-angan kosong. Yang kedua, orang mukmin tentu akan lebih memilih janji Allah yang pasti benar dan pasti terjadi. Itu adalah dalil perilaku menepati janji. Bagaimanakah penerapan perilaku menepati janji dalam keseharian? Yang pertama adalah menepati janji pada Allah. Yang kedua pada orang tua. Dan yang ketiga pada sesama.
Adapun penerapan perilaku menepati janji pada Allah diantaranya adalah yang pertama, mengucapkan dan menjaga 2 kalimat syahadat. Setiap hari kita membaca syahadat dalam tahiyat salat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah janji kita kepada Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah dengan hak kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Syahadat merupakan janji kita kepada Allah, harus ditepati. Yang kedua adalah nazar. Apa itu nazar? Nazar adalah janji seseorang muslim untuk melakukan ibadah atau amalan ketika mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Misalnya ketika naik kelas saya akan bernazar bersedekah. Ketika saya mendapat predikat yang bagus, nilai yang bagus, saya akan berpuasa 3 hari. Jadi hukumnya adalah wajib menunaikan nazar kita. Lama nazar itu sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua adalah penerapan perilaku menepati janji pada orang tua. Menepati janji pada orang tua merupakan salah satu bentuk bakti atau birrul walidain, ketaatan seorang anak pada orang tuanya. Sehingga ketika mengingkarinya merupakan sebuah kedurhakaan pada orang tua. Misalnya seorang anak yang bekerja di luar kota berjanji ketika Idul Fitri, Idul Adha dia akan pulang mudik menemui orang tuanya, sungkem kepada orang tuanya. Ternyata tidak bisa karena satu dan hal yang lain. Maka anak tersebut harus menyampaikan alasan atau uzur sehingga tidak bisa mengunjungi orang tuanya. Orang tua tentunya berharap pada anaknya, terutama ketika saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Apabila kita sudah berjanji, maka kita harus menepatinya. Jangan sampai kita mengecewakan atau membuat sakit hati orang tua kita. Yang ketiga adalah perilaku menepati janji pada sesama. Di antaranya sebagai seorang pelajar, janji untuk melakukan belajar bersama, belajar kelompok, janji menjenguk teman yang sakit bersama-sama berangkat, janji berangkat sekolah bersama. Itu adalah penerapan perilaku menepati janji dalam keseharian kita. Apa saja hikmah perilaku menepati janji itu? Yang pertama adalah dijauhkan dari murka Allah Ta'ala. Orang yang menepati janji tidak termasuk orang-orang munafik, sehingga Allah tidak akan murka kepada orang yang menepati janji tersebut. Yang kedua, mendapat pahala dari Allah Ta'ala. Karena ketika sudah berjanji, dia konsekuen, dia bertanggung jawab menepati janji tersebut. Allah akan memberikan pahala kepada orang tersebut. Yang ketiga, menumbuhkan kesalehan dalam diri sendiri. Alhamdulillah, selesai pembahasan kita di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jazakumullah khairan katsira. Kita tutup bersama dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.